Sambil memandang ke arah Arga dan Ferry, dia tertawa dengan suara yang menggema. Di situ dia ngomong, "Kalian memang saya sesatin dari kemarin. Hanya kalian saja yang gak sadar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Arga bersama dua orang temannya ketika naik ke Gunung Selamet tahun 2020. Di mana salah satu temennya dia berperilaku aneh, tidak seperti sahabat yang mereka kenal selama ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita tonton videonya. Kejadian ini bermula ketika Arga diajak oleh kedua orang temannya, sebut saja namanya Ferry dan Awi, yang tergolong junior-junior dari Mas Arga. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semua keperluan pendakian, berangkatlah mereka menuju ke base camp Dipa Jaya Gunung Selamet. Dan setiba di base camp kurang lebih jam 1 siang. Karena ketika itu pendakian lagi penuh, mereka pun istirahat sambil tiduran di base camp. Gak kerasa waktu sudah menjelang maghrib. Arga dan Ferry terbangun, tetapi Awi tiba-tiba sudah ada di depan base camp dan siap untuk berangkat. Selepas maghrib, berangkatlah mereka dari base camp menuju ke pos 1. Di sepanjang perjalanan menuju ke pos 1, banyak dijumpai kebun-kebun milik warga. Nah, Awi sepanjang perjalanan, entah dari mana dia dapatnya, dia makan beberapa daun sawi. Arga pun nanya di situ, "Loh Wi, kamu dapat dari mana ini pohon sawi? Tadi saya metik di kebun warga." "Loh jangan, itu kan milik warga, kasihan, mereka udah capek-capek nanam, malah kamu ambil." Lalu Awi pun jawab, "Ah nggak apa-apa kok, cuman sedikit doang." Akhirnya lanjutlah mereka jalan dan tiba di pos 1. Di pos 1 ini mereka sempatkan untuk istirahat beberapa saat. Setelah dirasa cukup beristirahat, lanjutlah mereka jalan menuju ke pos 2. Di perjalanan menuju ke pos 2, tiba-tiba Arga mendengar ada suara kentongan dari bambu yang dipukul-pukul. Tuk, 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 tuk. Makin lama suara itu makin jelas terdengar. Setelah beberapa saat berjalan, dia melihat ada sosok nenek-nenek tengah berjalan sambil membawa kentongan bambu. Dan nenek itu pun berjalan terus dan hilang di dalam semak belukar. Ketika hampir tiba di pos 2, Awi ngomong ke Ferry, "Ayo Fer, cepetan jalannya, kamu lelet banget sih, kalau perlu lari aja." Kok Awi tumben-tumbenan ngomong seperti itu? Setahu dia, Awi selama ini sifatnya pendiam dan gak banyak ngomong. Setelah jalan beberapa saat, tibalah mereka di pos 2. Mereka pun kembali istirahat sambil menggelar matras dan mengeluarkan kompor portable untuk membuat kopi. Setelah kopi jadi, baru saja Arga hendak menyeruput kopi, tiba-tiba Awi bangun dari duduknya dan ngomong ke mereka berdua, "Ayo cepet yuk, kita lanjut jalan, kita udah kelamaan ini istirahat di pos 2. Di situ Arga kaget. Nih Awi gimana sih? Karena kesal sama omongan Awi,
kopi yang dipegang oleh Arga dilemparin ke depannya Awi. Dan mereka pun langsung mengemasi barang-barang dan lanjut jalan menuju ke pos 3. Setiba di pos 3, karena waktu sudah mulai malam, Arga pun nyaranin, gimana kalau kita ngecamp di pos 3 aja? Karena semula mereka berencana untuk ngecamp di pos 5. Di situ Ferry pun mengiyakan saran dari Arga tadi. Tapi baru saja Arga mengeluarkan frame tenda dari kerilnya, tiba-tiba Awi ngomong, Mas, berhenti mas. Kita nggak usah ngecamp di sini. Kita lanjut aja jalan ke atas. Kita ngecamp di atas aja. Ngedengar omongan Awi tadi, kembali Arga bingung. Ini anak gimana sih? Tadi katanya mau ngecamp di sini, sudah dikeluarin malah ngajakin jalan lagi. Di situ Ferry langsung ngomong, udah mas, tenang mas, kita ikutin aja daripada berantem. Akhirnya Ferry pun mengemasi barang-barang mereka kembali dan lanjut jalan menuju ke pos 4. Setiba di pos 4, Awi ngomong ke Arga, Mas, saya minta maaf ya mas, kalau saya udah bikin kesel dari tadi. Ya udah, nggak apa-apa. Cuman lain kali jangan kayak gitu. Kasian itu si Ferry. Ngedengar nama Ferry, Awi kembali kesel. Ngapain mas? Ferry kok dikasihani? Biarin aja dia. Loh, tadi kamu udah minta maaf. Kenapa sekarang ngomong gitu lagi? Lalu Awi pun kembali ngomong, ah payah kalian diajak ngomongnya. Akhirnya mereka pun turun kembali ke pos 3 dan mendiriin tenda di situ. Ketika Arga sama Ferry lagi ngediriin tenda, Awi malah ngeluarin kompor portable dan masak kopi. Setelah kopinya masak, dia pun ngerokok sambil menikmati kopi. Di situ Arga sama Ferry kembali bingung. Ini anak bukannya bantuin, malah asik-asik dia ngopi sambil ngerokok. Setelah tenda selesai didiriin, Arga sama Ferry masuk ke dalam tenda. Dan di situ mereka ngomong, kita langsung istirahat aja ya, karena udah malam. Kalau lapar, makan aja roti sama sosis yang udah mateng. Besok pagi baru kita masak. Tapi si Awi kembali ngomong, jangan mas, masak aja. Kita kan tadi baru makan mie instan, belum makan yang lain. Ferry mengiyakan perkataan Awi. Ya udah Mas Arga, kita masak aja. Mau masak sarden apa ikannya Mas Arga? Sarden aja ya, biar lebih praktis, kata Mas Arga ini. Tapi Awi kembali ngomong, jangan, ikan Mas Arga aja itu yang dimasak. Lalu Ferry pun ngeluarin ikan gurami yang dibawa Arga yang sudah dibumbuin dari rumah. Baru saja ikan itu hendak digoreng, tiba-tiba Awi langsung mengambil salah satu ikan tersebut dan langsung dimakan sama dia. Makannya pun begitu lahapnya, sampai tulang kepalanya pun habis dia makan. Di situ Arga bingung. Ini bukan seperti teman saya. Di situ Arga tambah yakin kalau ini bukanlah Awi yang mereka kenal. Setelah ikan itu habis, dia pun mengambil satu lagi ikan yang baru saja hendak digoreng. Arga sama Ferry ngeliatin aja di situ. Setelah ikan itu habis, Awi pun mengambil air mineral dari tas mereka. Di situ Awi minum nggak pakai napas, nggak mikir kalau bakal kehabisan air. Tengah malam, ketika mereka tengah tertidur lelap, Arga terbangun. Dia ngedengar suara Pahri yang meminta tolong dari luar tenda. Lalu disamperinlah sama Arga sambil dia memanggil-manggil, Ferry, Ferry. Ternyata Ferry lagi ada di tepi jurang sambil berpegangan sama akar pohon. Setelah ditolongin, Arga pun nanya, kenapa kamu di situ, Fer? Iya mas, tadi saya ngedengar suara Awi seperti minta tolong, jadi saya cari.
Begitu saya cari-cari, Awinya nggak ada. Malah saya seperti ada yang ngedorong sampai masuk jurang. Untungnya saya masih bisa pegangan sama akar pohon. Orang Awi lagi tidur kok di dalam tenda, ada dia. Melihat banyak keanehan yang terjadi dalam pendakian ini, Arga dan Ferry mutusin untuk tidak meneruskan pendakian. Keesokan paginya, Arga pun bangun dan dia membangunkan Ferry untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, mereka pun masak dan sarapan di situ. Ketika Awi bangun, dia langsung sarapan tanpa berbasa-basi. Ya udah, habis ini kita beres-beres, terus langsung turun, gak usah ke puncak. Mendengar omongan Mas Arga gak nerusin ke puncak, Awi pun kaget. Loh, katanya mau ke puncak, gimana sih? Gak usah, kata Mas Arga. Awi yang tengah makan langsung dibanting makanannya ke tanah sampai berantakan. Loh kok Mas, kenapa nggak jadi? Masa nggak diterusin ke puncaknya? Iya, ya udah. Kalau kalian nggak ke puncak, biar saya sendirian aja yang ke puncak. Setelah beres-beres, ternyata Awi langsung jalan ke arah pos 4. Karena khawatir terjadi sesuatu sama Awi, Arga dan Ferry pun ikut meneruskan perjalanan ke pos 4. Setiba di pos 4, tiba-tiba Awi ngomong, "Mas, kita turun aja yuk, nggak usah nerusin ke puncak." Di situ Arga kembali bingung. Ini anak gimana sih? Iya mas, saya juga sebetulnya nggak mau ke puncak. Tapi si Ferry tuh, dia bisik-bisik tadi ke saya, katanya pengen ke puncak terus. Di situ Arga berpikir, ini bener ini bukan Awi ini. Karena sejak tadi Arga belum pernah melihat Awi ngomong sama Ferry. Akhirnya mereka pun turun kembali ke pos 3 dan lanjut menuju ke pos 2. Setiba di pos 2, mereka istirahat sebentar dan lanjut lagi menuju ke pos 1. Di perjalanan menuju ke pos 1, mereka dihadapkan sama banyak percabangan. Di situ Arga bingung. Loh, kok banyak percabangan? Kemarin kayaknya nggak ada. Awi pun ngomong di situ. Ah, memang jalannya begini kok mas. Mas aja yang matanya nggak ngeliat kemarin. Si Arga tetap berusaha untuk sabar di situ karena dia masih meyakini kalau ini bukanlah sosok Awi yang mereka kenal selama ini. Ya udah, ikutin saya aja. Pokoknya percaya aja sama saya. Lalu Awi pun mengambil jalur tengah. Setelah jalan kurang lebih 1 jam, mereka belum juga nyampe. Di situ Arga ngomong, Stop, berhenti. Kayaknya kita udah kesasar ini. Harusnya 45 menit kita sudah nyampe ke pos 1. Tapi ini udah 1 jam lebih kita belum nyampe. Di situ Awi kembali ngomong, udah percaya aja sama saya. Pokoknya bener ini jalannya. Lalu lanjutlah mereka lagi jalan sampai kurang lebih 30 menit perjalanan. Belum juga nyampe. Kembali Arga ngomong di situ. Berhenti. Kayaknya kita semakin tersesat ini. Akhirnya Awi pun kembali mundur dan memandang ke arah Arga dan Ferry. Sambil memandang ke arah Arga dan Ferry, dia tertawa dengan suara yang menggema. Di situ dia ngomong, "Kalian memang saya sesatin dari kemarin, hanya kalian saja yang gak sadar." Di situ Arga langsung istighfar, membaca doa, membaca ayat kursi, apa saja yang ia bisa. Lalu Arga dan Ferry mutusin untuk kembali ke titik awal sebelum percabangan. Di tengah jalan Ferry ngomong, "Ya udah mas, kita istirahat dulu, kita tenangin pikiran kita. Sambil minum, baru kita lanjut jalan." Di saat mereka tengah beristirahat, Arga pun sadar
kalau ketika itu mereka belum melaksanakan sholat maghrib. Akhirnya mereka pun mutusin untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat maghrib, barulah mereka melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya tibalah mereka di pos 1. Di perjalanan dari pos 1 menuju base camp, Ferry merasa kakinya berat banget, capek banget. Akhirnya dia pun menyuruh Arga untuk melaporkan ke pihak base camp kalau temennya Awi masih tertinggal di atas. Setelah jalan beberapa saat, Arga pun tibalah di base camp. Di situ dia ngeliat Awi tengah duduk sambil ngopi, sambil ngobrol dengan orang-orang base camp. Kok kamu udah nyampe sini aja? Kita nyariin kamu di atas. Kamu malah enak-enakan di sini. Hampir saja dipukul sama Arga. Tapi untungnya dia masih ditenangin sama orang-orang base camp. Loh, kenapa mas? Kok marah sama saya? Kata Awi ini. Akhirnya orang base camp pun ngomong, kalau Awi ini sejak kemarin dia tidak melakukan pendakian. Dia malah ditinggal di base camp karena ketiduran. Bener Wi? Kamu gak ikut pendakian? Iya mas. Ferry mana mas? Arga pun teringat sama Ferry. Dia pun segera kembali ke pos 1 untuk nyusulin Ferry. Setiba di pos 1, ternyata Ferry lagi duduk di bawah sebatang pohon besar sambil ngebentur-benturkan kepalanya di pohon itu. Dengan sigap, Arga pun menarik Ferry dan langsung membacakan ayat kursi ke telinganya Ferry. Setelah Ferry dibawa ke base camp, Arga meminta bantuan sama orang base camp kalau Ferry berperilaku nggak seperti biasanya. Lalu dipanggillah orang pinter sama orang base camp untuk ngobatin Ferry. Setelah diberikan air putih yang sudah dibacakan doa, tiba-tiba, loh mas, kenapa ini mas? Saya kenapa mas? Enggak, kamu enggak apa-apa kok. Sejak kejadian itu, Arga pun bingung. Kalau memang Awi enggak ikut dalam pendakian itu, lantas siapa yang ikut bersama mereka selama pendakian tadi? Menurut orang pintar itu, semua yang mereka alami ulah jin usil yang hendak menggoda mereka selama pendakian. Karena memang ternyata di awal pendakian mereka bertiga ini lupa untuk membaca doa. Oke sobat misteri, itu tadi kisah pengalaman pendakian yang dialami oleh Arga bersama dua orang temannya ketika naik ke Gunung Slamet. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari kisah tadi. Dan jangan lupa ikuti juga kisah-kisah lain di video berikutnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.